Happy accident. Anda pasti pernah mendengar cerita bagaimana sebuah apel yang jatuh dari pohon mampu menginspirasi Sir Isaac Newton menemukan hukum gravitasi. Begitu juga cerita tentang penemuan penisilin oleh Sir Alexander Fleming di tahun 1928 ya. Ada beberapa cerita lain yang sama dengan hal itu. Penemuan-penemuan maksudnya ya. Jadi ini cerita tentang Edward Jenner. Satu hari dia teringat kejadian pada usianya yang ke-19. Ketika seorang gadis pemerah susu sapi memberitahu Jenner bahwa dia tidak akan pernah terkena cacar karena sudah pernah terkena cacar sapi. Nah, gadis itu memberitahunya bahwa hal seperti itu umum terjadi di desanya. Nah, ingatan itulah yang akhirnya membuat Jenner berhasil mengembangkan vaksin cacar. Itu kisah tentang Edward Jenner. Kisah lain tentang Percy L. Spencer. Jadi ketika berjalan-jalan di salah satu laboratorium Raytheon Company, Percy L. Spencer ini kebetulan melewati sebuah perangkat radar yang memancarkan medan magnet. Secara tidak sengaja, dia menemukan coklat yang tersimpan di kantongnya tuh meleleh gitu. Nah, sebagai seorang jenius elektronik, dia pun langsung menyadari mengapa hal itu bisa terjadi. Dengan segera dia melakukan percobaan dengan popcorn. Dan ternyata seperti yang dia duga, popcorn itu jadi terpanggang di tempat itu. Dan berbekal kejadian itulah Raytheon mengembangkan oven microwave pertama. Itu ya 4 cerita dari ilmuwan dan penemu tadi. Ada satu kesamaannya. Mereka semua menjumpai suatu kejadian secara tak terduga yang akhirnya menuntun pada penemuan penting. Menariknya lagi, cerita tentang penemuan dari kejadian tak terduga itu tidak hanya terbatas pada pengalaman mereka bertiga doang. Ada banyak lagi tuh, seperti yang dialami oleh Anastasia, maksud saya penemuan anestesia ya, kemudian penemuan nilon, PVC, rayon, stainless steel, dinamit, dan teflon. Itu adalah contoh-contoh lain penemuan dari kejadian tak terduga yang telah mengubah hidup kita sekarang ini. Kalau Anda mungkin berpikir bahwa kejadian-kejadian seperti itu hanya berjodoh pada kalangan intelektual aja, itu keliru loh mitra idola. Karena faktanya ya, ketika perusahaan pembuat obat di Belanda namanya Organon melakukan tes klinis terhadap obat antihistamin baru, itu seorang sekretaris yang mendata para sukarelawan secara periodik ya, dia data gitu, dia memperhatikan tuh adanya satu kejanggalan. Dia mengamati sebagian sukarelawan tersebut menjadi sangat periang setelah dikasih obat itu, minum itu. Dan ketika dia mengabarkan hasil observasinya ini kepada para manajer yang menjalankan percobaan, penelitian lebih lanjut disetujui. Obat itu ternyata memang tidak efektif sebagai obat alergi seperti yang diharapkan semula ya, tetapi justru malah sangat efektif sebagai obat yang mengatasi depresi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kejadian-kejadian itu mampu menginspirasi Newton, Fleming, Jenner, Spencer, atau sang sekretaris? Mengapa bukan orang-orang yang lain gitu? Bukankah sebelum Newton buah apel juga sudah banyak yang berjatuhan terus dari pohon? Dan pasti sudah ada juga ribuan orang yang terkena apel jatuh dan ngelihat apel jatuh kan? Kalau toh si Jenner ini mendengar cerita dari seorang gadis pemerah susu, cerita tersebut tentu saja juga sudah didengarkan lah oleh ratusan orang lain yang berasal dari desa sang gadis tadi ya nggak? Tapi kenapa Jenner yang berhasil menemukan vaksin? Nah ini dia nih, pada tingkat individu jawabannya itu terletak pada kesiapan mental orang-orang pada saat kejadian. Jadi ketika mengalami kejatuhan apel, Isaac Newton mampu segera menarik makna di balik kejadian itu karena pikirannya sudah terlatih.
Fleming, Jenner, dan Spencer juga sudah memiliki kompetensi di bidangnya, dan ketika hal tak terduga itu terjadi, mereka bisa menarik hubungan dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Bukankah seperti kata Louis Pasteur, chance favors the prepared mind. Peluang berpihak pada pikiran yang siap. Tapi selain kesiapan mental ya, syarat penting lainnya itu adalah observasi dan rasa ingin tahu. Kalau anak sekarang bilangnya itu kepo gitu. Karena tanpa kedua hal ini, Fleming dan Jenner mungkin juga nggak akan dikenang sejarah ya, tanpa observasi dan rasa ingin tahunya begitu tinggi. Observasi dan rasa ingin tahu juga menjadi alasan mengapa si sang sekretaris tadi ya mampu melihat kejanggalan pada sukarelawan yang dilakukan uji coba. Itu pada tingkatan individu. Sementara pada tingkatan institusi, organisasi, atau perusahaan ya, yang dibutuhkan itu adalah kesediaan menerima kejadian tak terduga tersebut sebagai sesuatu yang layak untuk diselidiki lebih lanjut gitu. Bila para manajer Ornagon menanggapi masukan dari sekretaris secara acuh, misalnya halah sekretaris saja ngapain kasih informasi gitu. Kalau dia acuh tak acuh aja, maka penemuan itu mungkin nggak akan berarti apapun ya kan. Kelihatannya syarat-syaratnya sangat mudah ya, namun pada kebanyakan organisasi, perencanaan atau planning itu adalah raja. Semua hal yang tidak termasuk dalam perencanaan harus dikesampingkan. Ego juga sering menjadi penghambat. Para eksekutif atau manajer yang berada di posisi yang lebih tinggi sering merasa enggan menerima masukan dari bawahannya. Itu tantangan hambatannya tuh di sana gitu. Jadi gimana mitra idola? Gimana dengan Anda dan perusahaan Anda? Sudahkah siap menerima kejadian tak terduga yang jadi happy accidents?